Oke. Sebelum kita mulai diskusinya, ya Babang Faruk tanya dulu, ini Dinda Al agamanya apa? Jangan itu, jangan kalau Aduh, kacau kita ini. Dimatikan dulu kokoknya apa, Dinda? Baru on cam lagi. Matikan dulu kokoknya, jangan ngerokok dulu. Oke, terus lanjut. Nah, aktifkan lagi kameranya. Nah, oke. Agamanya apa tadi, Dinda? Jangan hidung lagi, kenapa? Muka lah. Tapi katanya kan aku sambil merokok nih. Jangan, matikan rokokmu. Udah itu kan nggak jadi kenalan kalau kayak ini kan. Wajahnya, tampakkan wajahnya, Dinda. Tampakkan wajahnya. Udah boleh bertanya nih. Iya, tampakkan wajahmu. Kan udah. Oke, agamanya apa, Dinda? Kristen masih. Oke, silakan. Apa yang ditanyakan Dinda? Saya ingin bertanya aja sih, simpel aja. Ada 2 pertanyaan sih. Satu-satu dulu. Surat Maryam 3:3. Nggak salah kok. Mana ada Maryam 19:33? Surat Maryam 19:33 ayat 3. Oh, surat Maryam ayat 33. Gitu. Oke. Oke, apa mau ditanyakan sini, Dinda? Apa mau ditanyakan? Apa mau ditanyakan? Jadi ada kebangkitan, Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang mau ditanyakan apa? Nah, itu siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Jadi aku ingin penjelasan itu. Maksudnya bangkit, maksudnya kelahiran, bangkit, wafat dan dibangkitkan. Oke. Dengar Dinda ya, bukan hanya Nabi Isa alaihissalam yang mengalami proses ini. Seluruh manusia juga akan mengalami keadaan ini. Keadaan apa itu? Keadaan pertama, dilahirkan. Seluruh manusia di atas bumi ini, dari zaman sekarang sampai kiamat nanti, adanya di atas bumi akan dilahirkan. Setelah dilahirkan, kami akan meninggoy. Setelah meninggoy, nanti ada hari berbangkit. Kapan hari berbangkit? Setelah terjadinya kiamat. Ya, setelah terjadinya kiamat. Ya, itu yang akan dibangkitkan hidup kembali. Ayatnya ini. Nah, terus gimana, Bang? Bentar ya, ini gue buka ayatnya. Gimana? Nih. Kok macet? Tadi sudah aku jawab, dengar Dinda ya. Di dalam surah Maryam 33 itu ya, keadaan yang pertama lahir. Seluruh umat manusia itu akan lahir. Adanya manusia di atas bumi ini karena dilahirkan, selain dari Adam dan Hawa. Setelah manusia lahir, maka akan mengalami proses berikutnya, yaitu meninggal. Udah? Setelah meninggal, nanti di hari kiamat, kami semua manusia, kita semua manusia akan bangkit. Akan bangkit dari kubur. Datanya di mana? Dalam surah Ar-Rum ayat 56. Ini. Ya, dengar ya. Ar-Rum 56. Ar-Rum 56. Ayat 56. Ayat 56. Nih. Bentar ya, aku besarkan aku ya. Nih.
Surah Ar-Rum ayat 56. Ya terjemahannya aja lah, karena kalian kan umat terjemahan kan. Orang-orang yang diberi ilmu dan iman berkata kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu benar-benar telah berdiam dalam kubur. Ya, ini cerita. Setelah hari kiamat nanti orang dibangkitkan dari kubur. Menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari kebangkitan itu. Tetapi dahulu kamu tidak mengetahui bahwa itu benar adanya. Ya. Jadi menuju untuk ke surat Maryam yang tadi menuju untuk ke semua orang atau ke Nabi Isa aja. Di situ doanya Nabi Isa kepada Allah. Semoga keberkahan dilimpahkan atasku, Bang Iqbal barakallahu fikum, di hari kelahiranku, di hari kematianku, dan di hari berbangkitku. Tapi pada tiga kondisi ini tidak hanya Nabi Isa alaihissalam yang mengalaminya. Kami semua seluruh manusia akan mengalami ini Jadi intinya Nabi Isa Gimana? sudah meninggal kah? Gimana? Jadi Nabi Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam berdasarkan di dalam surah Al-Maidah, dia belum meninggal, dia diangkat. Kapan dia meninggal? Suatu saat nanti pasti dia meninggal. Ya, suatu saat nanti dia pasti meninggal karena dia manusia kan? Di mana surat Maryam menjelaskan bahwa dia di atas sana, di atas mana ini? Di atas Oke, yang mengatakan surat Maryam tadi siapa? Gimana? Yang mengatakan surah Maryam siapa? Yang mengatakan surat Maryam. Iya. Yang kamu tanyakan apa? Yang saya tanyakan posisi Isanya sekarang. Oke, ini datanya ya. Apakah dia udah meninggal atau Ini datanya. pasti. Karena kalau dia memang masih ada, seharusnya kan tertulis di ayat itu juga. Oh, nggak bisa gitu kamu yang mengatur. Ya, kisah para nabi tidak hanya tertulis pada satu surah. Contoh kisah Musa. Itu banyak di dalam surah-surah kisah tentang Musa, tidak hanya didapat di dalam satu surah. Ini buka datanya ya. Iya, tapi kan setidaknya kan ayatnya kan berurutan di situ. Jangan gini Dinda, ya. Jangan kau samakan gabrulnya Bibelmu seperti Quran, jangan. Ya kan? Berantakannya Bibelmu mau kau samakan dengan Quran, nggak bisa Dinda. Turunnya Quran itu selama hampir 23 tahun itu berangsur-angsur. Bukan kayak Bibelmu tiba-tiba jebluk ada, nggak gitu. Surah An-Nisa ayat 158. Berapa? Surat An-Nisa berapa? 158. Nah. Ya, isinya. Surat An-Nisa 158 ya. Nih, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. An-Nisa berapa tadi? 158. Bentar, ini kubukakan sama Amu Dinda. 158. Bentar, ini kubukakan sama Amu Dinda. Kok nge-lag ini? Nih data ini. Nih datanya nih. Nih. Ini baca aja di sini, hei. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oh, jadi surat Maryam di sana tadi memang tidak ada ya, tidak ada datanya ya. Jadi diangkat kemana nih? Jadi diangkat kemana nih?
Makanya kalau orang menjelaskan itu kok simak. Udah aku tunjukkan datanya, kok tanya lagi diangkat gimana? Udah aku kasih datanya, masih sanggup lagi kau nanya diangkat gimana? Iya, yang ditanya dia ngangkat kemana? Kau bacalah datanya tadi. Kulangin baca lagi samamu. Hah? Ulangi. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia diangkat ke atas. Di mana di atas itu Allahu a'lam. Karena apa? Karena ketika kau menceritakan tentang Yesus saja terangkat. Cuman ya, gabrulnya kalian percaya Yesus itu terangkat ke surga. Seolah-olah dari bumi ini nampak surga. Oh, itu surga. Surga itu surga. Ada pula dari bumi bisa nampak surga kayak gini. Surga itu. Makanya penulisan dari Bible kalian itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana penulis tahu surga sementara si penulis gak pernah ke surga? Dan sementara Yesus sendiri tak pernah menyatakan aku pasti masuk surga. Gak ada. Gitu loh. Makanya tapi kalau Al-Quran Dinda ketika menyampaikan segala sesuatu, Al-Quran itu tidak mendahului. Gitu loh. Kemana diangkat ke hadirnya Allah, dia diangkat. Di mana hadiratnya Allah, di mana hanya Allah yang tahu. Yang pastinya dia diangkat ke atas. Gitu loh. Jadi menurut agama Anda, mana yang sebenarnya, yang seharusnya disembah, Nabi Muhammad kah? Allah yang disembah. Dalilnya tunggu. Ku kasih dulu dalilnya. Dalilnya di dalam surah Fussilat ayat 30. Bentar dulu yakin. Oke, kalau sekarang saya tanya, kalau di dalam iman Kristen, mana yang harus disembah? Yesus atau Bapa? Bagaimana? Kalau dalam iman Kristen, mana yang disembah? Yesus atau Bapa? Menyembah Yesus. Di mana datanya Yesus meminta untuk disembah? Iya, silakan. Di mana Yesus menyatakan dirinya sesembahan? Di mana? Kalau nggak ada datanya, maka muncul pertanyaan, siapa yang nyuruh kau nyembah Yesus? Silakan. Mana datanya Yesus meminta untuk disembah? 1 jam kemudian. 2 jam kemudian. 3 jam kemudian. Tunggu bentar. 4 jam kemudian. Bagaimana tadi? Tadi kan pertanyaannya, mana yang disembah? Ya, Anda katakan Yesus. Di mana datanya Yesus minta untuk disembah? Datanya seperti ini, dengar ya. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, itu datanya. Yohanes 14 nomor 6. Yohanes 14 nomor 6 itu kan? Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus berkata begitu, apakah sudah ada umat Kristen? Agama ini Bubar. Saya tanyakan Dinda, jangan kasih penjelasan. Ketika Yesus berkata demikian, apakah sudah ada umat Kristen? Saya nggak bilang agama Dinda ya. Umat Kristen.
Udah ada belum? Tapi pengikut Tuhan Yesus sudah ada. Yang saya tanyakan, ketika Yesus berkata demikian, apakah sudah ada umat Kristen? Pengikut Tuhan Yesus sudah ada. Bubar. Udah kena Bennett kau. Kena Bennett itu. Kena Bennett dia teman-teman. Kena Bennett dia ngerokok. Jugul, Oten ini nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur Oten ini. Makanya aku bilang tadi jangan ngerokok. Ngerokok dia. Kena Bennett lah.